Film Digital Kumaha Damang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan alur film remake dari Disney yang berjudul Dumbo. Film keluarga ini mengangkat kisah anak gajah yang terlahir berbeda, tapi ternyata keunikannya sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang merugikan justru berubah menjadi sumber keberuntungan. Penasaran? Yaudah, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada tahun 1919, kelompok sirkus kecil bernama Medici Brothers Circus mengunjungi berbagai kota di Amerika untuk mempersembahkan pertunjukan terbaik mereka. Suatu hari, ketika baru tiba di salah satu kota, Millie dan John yang merupakan bagian dari karyawan sirkus dengan senangnya berlari menuju kereta lain yang baru saja berhenti untuk menyambut kedatangan veteran Perang Dunia I yang tak lain adalah ayah mereka sendiri. Namun ketika sang ayah yang bernama Holt Ferrer itu tiba, Millie dan John terdiam ketika melihat salah satu tangan ayahnya telah tidak ada gara-gara terluka saat berperang. Bukan hanya anak-anaknya saja yang bersedih mengenai keadaan Holt saat itu, tapi para pemain sirkus pun juga merasakan kesedihan yang sama, ditambah istri Holt yang belum lama ini meninggal karena virus influenza. Setelah menyambut semua pemain sirkus, Holt pun bertanya kepada Tuan Prames kenapa ukuran camp sirkus menjadi lebih kecil. Dan Tuan Prames menjawab karena alasannya adalah mereka baru saja mengalami masalah keuangan. Dan Max, orang yang mengelola sirkus itu, terpaksa harus menjual beberapa dari apa yang ia punya. Setelah Prames menjelaskan hal tersebut, di waktu yang sama Max keluar karena kesal salah satu hewan sirkusnya lepas dari kandang. Tapi ketika Max melihat ada Holt di hadapannya, emosi itu seketika reda lalu langsung mengajak Holt untuk mengobrol di ruangannya. Mengetahui kesulitan yang kini sedang dialami oleh Max, Holt yang awalnya memang pemain sirkus berkuda kembali meminta persetujuan untuk bergabung kembali. Tapi masalahnya di sini adalah gara-gara kekurangan biaya dan beberapa waktu yang lalu tidak ada yang bisa menunggang kuda selain Holt dan istrinya, Max pun menjual kuda-kuda itu untuk tambahan biaya. Mendengar itu, Holt bingung, kalau tidak ada kuda lalu bagaimana dirinya akan bekerja? Dan Max pun memberikan sebuah solusi dengan menyuruh Holt menjadi penjaga gajah betina yang baru saja ia beli dari temannya. I need somebody good to tend the elephants. Bellissima! There she is! Gajah yang bernama Jumbo itu kebetulan sedang hamil dan Holt diminta untuk merawatnya dengan baik. Awalnya Holt keberatan, tapi karena tidak ada pekerjaan lain dan banyak dari hartanya yang telah dijual oleh anak-anak, ia pun terpaksa menerimanya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan saatnya Holt untuk memulai pekerjaannya. Tapi baru saja sampai di gerbong tempat Jumbo berada, ia melihat Rufus mencoba mengeluarkan Jumbo dari gerbong dengan kasar gara-gara Jumbo tidak mau keluar. Holt yang geram pun tidak segan-segan memukul Rufus, lalu menemukan alasan kenapa Jumbo sulit diatur, yang ternyata Jumbo sudah melahirkan seekor bayi gajah. Semua orang termasuk Max pun heboh ketika mendengar kelahiran bayi Jumbo. Tapi ketika menyadari kalau bayi gajah itu memiliki keanehan dengan memiliki telinga tidak normal, yaitu lebih besar dan panjang, seketika itu Max pun marah dan memutuskan untuk mengembalikan gajah kepada temannya. Lalu untuk menunggu proses pengembalian Jumbo tiba, Holt pun ditugaskan untuk mencari solusi bagaimana menyembunyikan kuping si bayi dari publik. Ketika ayah dan orang-orang sibuk mempersiapkan pertunjukan mereka nanti, Millie dan John iseng mendatangi bayi Jumbo yang sedang disembunyikan pada kandang yang berbeda. Di sana, Millie yang suka bereksperimen ingin membuktikan kalau gajah itu takut tikus atau tidak. Tapi John malah mengajak bayi Jumbo bermain yang berujung pada aksi mengejutkan di mana bayi gajah itu terbang menggunakan telinganya yang lebar. Tapi sayangnya ketika hal itu mereka beritahukan kepada sang ayah dan juga Max, tidak ada yang percaya dan justru menganggap dua bersaudara itu sedang berhalusinasi. Singkatnya, pertunjukan sirkus pun berlangsung dan terlihat banyak masyarakat setempat yang datang karena penasaran dengan aksi pemain-pemainnya.
Malam itu setelah mendapatkan solusi, Holt akan menunjukkan bayi Jumbo kepada para penonton, tapi ia akan menutupi kupingnya yang lebar itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan berhasil membuat penonton takjub dengan kelucuan si bayi. Tapi ketika bayi gajah itu mengambil topi berbulu milik salah satu penonton dan tidak sengaja menghirup bulunya, ia langsung bersin lalu terlempar hingga penutup kepalanya terlepas. Melihat keanehan dari si bayi Jumbo, penonton pun bersorak. Mereka mengejek lalu menamai bayi gajah itu dengan sebutan Dumbo yang berarti bodoh sambil melemparinya dengan makanan. Di sana Holt berusaha untuk menyuruh para penonton diam karena gara-gara teriakan mereka, gajah-gajah yang lain menjadi panik dan membuat suasana jadi tambah kacau. Ditambah ketika Rufus sengaja melepas Jumbo untuk membuat pertunjukan Holt menjadi hancur. Saat Jumbo sudah masuk ke kamp pertunjukan dan berusaha melindungi anaknya, Holt ternyata berhasil menenangkan induk gajah itu. Tapi semua berubah menjadi parah ketika Rufus kembali datang. Jumbo yang tertekan pun membuat kerusakan di mana-mana dan acara malam itu benar-benar kacau. Semua orang lari karena ingin menyelamatkan diri. Sementara itu Rufus yang bersembunyi di balik kayu merasa sangat senang karena balas dendamnya terwujud sebelum akhirnya kejadian mengenaskan menimpa dirinya. Kini gara-gara ulahnya sendiri Rufus pun tewas dan Jumbo harus dimasukkan ke kandang yang berbeda dari Dumbo karena tidak ingin kekacauan kembali terjadi. Lalu keesokan harinya, Max mulai bernegosiasi untuk menjual Jumbo lagi. Tapi dia akan tetap mempertahankan Dumbo dan berencana untuk memasukkannya sebagai hewan tertawaan atau badut. Kesedihan yang mendalam pun dirasakan oleh Dumbo ketika berpisah dengan ibunya, sementara orang-orang tidak bisa berbuat apapun selain menenangkannya. Ketika malam tiba, Millie dan John kemudian berusaha menghibur Dumbo dan memberikan sedikit makanan. Bukannya memakan kacang-kacang itu, Dumbo malah tertarik dengan sehelai bulu. Dumbo kemudian kembali menghirup bulu itu yang membuatnya bersin lalu terbang. Melihat keunikan dari Dumbo, Millie pun memiliki ide untuk membuat Dumbo terbang di pertunjukan selanjutnya. Ia akan berusaha mencari uang yang banyak dan mengembalikan Jumbo kembali kepada anaknya. Dalam pertunjukan selanjutnya, Dumbo yang kini menjadi gajah badut akan bertugas memadamkan api untuk menyelamatkan monyet. Seperti dugaan Max, banyak orang yang menyukai aksi konyol Dumbo, apalagi ketika bayi gajah itu berhasil memadamkan api. Tapi karena tuas pengendali apinya tidak sengaja tersenggol, api pun kembali muncul dan kini Dumbo terjebak di atas sana. Holt sudah berusaha untuk memperbaiki tuas itu, tapi ia malah membuatnya rusak. Tanpa sadar jika putrinya kini sedang menghampiri Dumbo demi memberikan selai bulu agar Dumbo mau terbang. Ketika bulu itu sudah Dumbo terima, Dumbo ragu bisa terbang. Ia malah terus ketakutan ketika besi yang ia pijak hampir roboh. Tapi ketika bulu itu tidak sengaja ia hirup, Dumbo pun langsung mengepakkan telinganya dan membuat semua orang takjub karena melihat gajah yang bisa terbang. Karena mengundang banyak perhatian, kini Dumbo pun mendadak terkenal dan mengejutkan dunia. Masalah keuangan Max juga berhasil terselesaikan karena banyak sekali penonton yang berkunjung ke tempat sirkusnya. Sampai kemudian pemilik taman hiburan Dreamland bernama Vandever datang untuk menawarkan sebuah kerjasama. Awalnya Max kira Vandever hanya ingin membeli Dumbo yang jelas-jelas tidak ingin dia jual berapapun harganya. Tapi ternyata pria itu berniat untuk menjadikan Max sebagai mitra bisnis. Ia juga akan mempekerjakan rombongan sirkus milik Max untuk tampil di taman hiburannya sekaligus memberikan tempat tinggal untuk mereka semua. Tapi dengan syarat Dumbo harus bisa terbang dengan artis kebanggaan yaitu Colette di atas punggungnya. Acara penyambutan untuk Dumbo dan rombongannya pun tiba. Ketika Dumbo dibawa ke tenda pelatihan, Max dan para pemain sirkus dibawa ke rumah baru mereka yang penuh dengan kemewahan.
Di sana, Vandever berjanji akan menjadikan Holt sebagai penunggang kuda seperti dulu dan akan mengangkat Max sebagai wakil kepala presiden asalkan mereka bisa melatih Dumbo dengan baik. Sesi latihan terus dilakukan sebaik mungkin, walaupun beberapa kali Colette gagal naik ke punggung Dumbo dan jatuh ke jaring, ia tidak putus asa dan terus berusaha. Sampai kemudian berkat arahan dari Holt dan anak-anaknya, ia pun berhasil naik ke punggung Dumbo lalu terbang bersama mengelilingi arena. Singkat cerita, penampilan debut Dumbo dan rombongannya di Dreamland pun berlangsung. Penampilan pertama semua masih baik-baik saja, tapi ketika Dumbo naik diikuti oleh Colette dan aksi terbang mereka akan dimulai, Vandever melakukan perubahan rencana dengan tidak memasang jaring pengaman di bawahnya, dan hal itu pun membuat Holt khawatir. Kekacauan lalu mulai terjadi ketika Colette secara tidak sengaja membuat Dumbo bersin sebelum menghirup bulu. Di sana, ia pun hampir jatuh, tapi untungnya Holt langsung menolong. Dalam situasi menegangkan itu, Dumbo berusaha untuk terus bertahan, sampai kemudian ia mendengar suara ibunya seperti memanggil hingga berhasil menghirup bulu itu dan terbang mengelilingi Kolosium. Tapi karena masih mendengar teriakan ibunya, Dumbo nekat keluar dari Kolosium dan mencari Jumbo, yang ternyata kini sedang dikurung bersama hewan-hewan yang lain. Dalam sesaat, Dumbo sangat senang bisa bertemu dengan ibunya lagi, tapi Vandever dan orang-orangnya kemudian datang untuk memisahkan mereka. Karena melihat banyak penonton yang kecewa dengan penampilan Dumbo yang berjalan sangat cepat, Vandever menolak permintaan Millie dan John untuk menyatukan Dumbo dengan ibunya. Sebab diam-diam ia akan menyingkirkan Jumbo atau bahkan membunuhnya agar Dumbo bisa fokus pada pertunjukannya. Merasa kecewa dengan penolakan Vandever, Millie pun sedih dan memilih untuk menyendiri. Setelah mencarinya ke berbagai tempat, ternyata Millie sedang duduk merenung di Wonder of Science. Di sana dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menolong Dumbo. Tapi untungnya sang ayah mampu menenangkan Millie dan menyuruhnya untuk bangga karena Millie berhasil melatih Dumbo sampai bisa terbang. Keesokan harinya, Max dan Vandever bertemu untuk membicarakan suatu hal, di mana Vandever memutuskan untuk memecat rombongan Max karena dirasa mereka tidak berguna, tapi ia akan tetap memberikan uang pesangon sebagai gantinya. Mendengar itu, Max pun kecewa. Ia pikir Vandever akan menampung rombongan sirkusnya dan akan memberikan kehidupan yang layak. Tapi karena keputusan Vandever sudah bulat dan Max tidak bisa berbuat apapun, ia lalu terpaksa menemui rombongannya untuk memecat mereka. Setelah dengan berat hati Max memecat rombongannya sendiri, mereka lalu menemui Dumbo untuk mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa melihat Dumbo terbang sebelum mereka pergi. Tapi di waktu yang sama, pelayan Vandever yang baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya datang untuk memberitahu satu hal. Dia menjelaskan alasannya mundur karena tahu Vandever ingin membunuh Jumbo besok malam. Mengetahui niat jahat dari Vandever itu, Holt dan kawan-kawannya pun memutuskan bekerja sama untuk membebaskan Dumbo dan ibunya. Singkatnya, ketika pertunjukan Dumbo tiba, mereka mulai mengambil posisi masing-masing. Colette juga ikut dalam rencana karena tidak ingin melihat hewan malang itu terus tersiksa. Di saat Dumbo dan Colette akan mempersembahkan penampilan mereka, di luar sana rombongan sirkus bekerja sama untuk mengalihkan perhatian para penjaga lalu mematikan aliran listrik. Mereka juga kemudian berusaha menakut-nakuti para penjaga hingga Jumbo dapat diselamatkan. Saat kekacauan itu mulai disadari oleh Vandever dan pengawalnya, Holt berusaha keras naik ke kubah Kolosium dan akan membuat jalan keluar untuk Dumbo dan Colette. Awalnya rencana itu hampir gagal, tapi untungnya di waktu yang tepat Max datang untuk membantunya. Walaupun hanya memiliki satu tangan, tapi Holt tidak menyerah. Ia terus naik dan ketika mencapai puncak, dirinya pun langsung membuat robekan hingga Dumbo dan Colette dapat keluar. Setelah rencana kedua berhasil, Colette dan Dumbo pergi ke menara kontrol untuk membuka gerbang utama agar Jumbo bisa dibawa pergi. Namun saat itu Colette tertangkap oleh penjaga, tapi mereka yang tidak berani dekat-dekat dengan gajah terbang membuat Dumbo dengan mudahnya menarik tuas hingga gerbang utama terbuka dan seluruh listrik di Dreamland padam. Vandever yang berhasil menyusul pun geram melihat semua ini. Dia yang tak ingin mereka pergi begitu saja lalu memaksa listrik dinyalakan lagi agar dia bisa menggunakan lift untuk turun.
Tapi sialnya lonjakan listrik yang terjadi malah menimbulkan masalah baru, di mana taman hiburan miliknya kini harus terbakar karena terkena percikan api dari listrik. Ketika kebakaran terjadi, Millie dan John masih dikejar-kejar oleh pengawal Vandever sampai mereka terpojok. Holt lalu berusaha menolong mereka, tapi dirinya dan anak-anak malah terjebak di tengah kobaran api. Untungnya, setelah mengantarkan Colette ke tempat yang aman, Dumbo kembali lagi untuk menolong mereka. Ia mengambil air dari sungai lalu memadamkan api hingga Holt dan anak-anak bisa keluar dari sana. Tapi di saat Dumbo akan membawa anak-anak terbang, Dumbo kebingungan karena bulu yang ia punya terbakar. Di sana, Dumbo pun ragu bisa terbang tanpa bulu itu. Tapi setelah Millie berhasil meyakinkannya, Dumbo memberanikan diri untuk terbang dan menyelamatkan anak-anak, sedangkan Holt kabur menggunakan kudanya meninggalkan Vandever yang hancur bersama dengan taman hiburannya. Setelah mereka berkumpul kembali, rombongan sirkus termasuk Colette mengucapkan selamat tinggal karena hari itu juga Dumbo dan ibunya akan menaiki kapal kargo menuju alam liar. Meskipun berat untuk berpisah, tapi hal itu mereka lakukan agar dua hewan tersebut bisa hidup tentram di alamnya. Beberapa hari kemudian, Max dan rombongan kembali mendirikan sirkus kecil mereka tanpa melibatkan banyak hewan, melainkan lebih banyak menggunakan kemampuan para pemain dan juga sedikit pengetahuan sains. Lalu film pun berakhir. Gimana? Kualitas visual Dumbo nggak bisa diragukan lagi kan, Cuk? Tapi yang terpenting di sini adalah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya. Bahwa kita itu nggak perlu malu atau minder jika terlahir berbeda. Kita harus bisa mencari keistimewaan kita sendiri yang tidak dimiliki orang lain dan harus bisa hidup dengan bahagia. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.